Xian, yang berada di pilar cahaya, meregangkan pinggangnya yang malas saat ini. Lekuk tubuhnya yang sangat menarik bahkan lebih menarik. Dia dengan malas membuka matanya dan menatap Xiao Yan yang tertegun di langit. Sebuah pikiran nakal muncul di dalam hatinya dan dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan pandangan menggoda ke arah yang terakhir. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit saat menerima tatapan menggoda. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih memiliki karakter anak-anak. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun. Dia tidak terlihat saat dia mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya, dan hendak menyerahkannya kepada Xian. Namun, tubuhnya belum bersentuhan dengan yang lain ketika tubuh yang terakhir bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa meletus dari tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Xian mulai menyusut dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, kecantikan besar yang memiliki sosok cantik segera berubah menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiao Yan tercengang saat melihat transformasi Xian ini. Dia tidak bisa menahan tawa keras saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya maju ke peringkat 6 tidak memungkinkan Xian untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh itu. Xian juga terkejut karena perubahannya ini. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuhnya sekali lagi berubah kembali menjadi gadis kecil di masa lalu, kedua alisnya yang kecil segera menjadi vertikal. Dia menatap Xiao Yan dengan sombong di depannya dan tanpa sadar menerkam ke depan dengan marah. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah Xiao Yan secara acak. Tangan Xiao Yan memeluk Xian yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut, halus seperti batu giok dan matanya segera mulai melayang. Dia mengeluarkan batuk kering. Dia buru-buru dan dengan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Xian. Setelah itu, dia dengan kasar mengetuk kepalanya dan berkata, "Diam. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda memperbaiki pil transformasi tubuh di masa depan, dan membiarkan Anda terus memiliki penampilan ini selama sisa hidup Anda." Xian menutupi kepala kecilnya dan meringkuk mulutnya dengan keengganan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam, "Rumput transformasi tubuh sialan ini." Xiao Yan mencubit wajah imut seperti ukiran giok Xian dan tertawa, "Penampilanmu ini tidak buruk. Ini benar-benar menyenangkan. Bermuka dua apa? Anda jelas menyukai sosok lain itu sekarang. Jangan berpikir saya tidak menyadarinya. Cailin Jie berkata bahwa kalian semua seperti ini." Xian menggunakan mata menghina untuk melihat Xiao Yan. Penampilan yang terakhir sebelumnya berada di tepi menyebabkan seseorang mimisan. Xiao Yan langsung merasa malu saat mendengar ini. Dia dengan kejam mencubit wajah Xian dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Baiklah, karena kamu telah berhasil maju, mari kita tinggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak tahu persis berapa lama kami tinggal, tetapi saya pikir itu mungkin sudah lama. Apakah Cailin Jie sudah pergi lebih dulu?" Mata Xian menyapu lembah saat dia berbicara dengan pemikiran yang mendalam. Dia samar-samar bisa merasakan aktivitas di lembah saat dia berubah menjadi kepompong. Dia samar-samar merasakan ketika Medusa pergi saat itu. Ya, sesuatu terjadi pada ras manusia ular dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Kita juga bisa melakukan perjalanan ke sana begitu kita pergi dan mengulurkan tangan. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan Xian ke bawah dan tersenyum saat dia menjawab. Untuk waktu yang lama, Medusa telah memberinya banyak bantuan. Selain itu, meskipun dia dipaksa untuk melakukan hal itu saat itu, tidak mungkin untuk benar-benar bertindak seperti itu hanya malam yang penuh nafsu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, perasaannya karena Medusa juga cukup rumit. Xian secara alami tidak keberatan dengan ini. Hubungannya dengan Cailin cukup baik. Itu wajar dia akan pergi dan membantu yang terakhir. Tubuh Xiao Yan bergerak saat melihat Xian menganggukkan kepalanya, dan muncul di udara tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang agak terdistorsi tidak jauh, Xian juga mengikuti di belakangnya. Dia menyapu pandangannya dan berkata dengan terkejut, "Ini adalah segel spasial, kan?"
Hanya elit Douzong yang bisa menggunakannya. Saya pikir ini harus ditinggalkan oleh Cailin Jie, kan? Ya, dia harus pergi dengan tergesa-gesa dan takut orang lain akan mengganggu kemajuan kita. Oleh karena itu, dia menempatkan kunci spasial ini di atas lembah ini. Xiao Yan melihat ruang yang terdistorsi dan berbicara tanpa menoleh, minggir. Aku akan memecahkannya. Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan melonjak liar begitu dia mengatakan ini. Kunci spasial yang diciptakan dari semua kekuatan Medusa ini luar biasa kuat. Jika dia tidak maju ke kelas Dou Huang, kemungkinan dia berhasil memecahkannya sangat rendah. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Xian di sampingnya melengkungkan bibirnya saat melihat ini. Tubuhnya segera mulai perlahan naik, dan cahaya ungu aneh merembes keluar dari tubuhnya tepat ketika dia hendak melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi. Setelah itu, tubuhnya menjadi seperti ikan saat dia menembus ruang yang terdistorsi dan menghilang. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang saat melihat Xian melakukan ini. Sesaat kemudian, dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia lupa bahwa Xian tampaknya memiliki kekebalan terhadap kunci semacam ini. Saat itu, berbagai pesona yang ditempatkan di gudang obat tidak memiliki efek sedikit pun untuk menghalanginya. Meskipun demikian, Xiao Yan masih agak terkejut dia bisa dengan mudah melewati ruang yang terdistorsi ini. Tubuh Xian sekali lagi dicampur dan keluar dari ruang terdistorsi sementara Xiao Yan terkejut. Dia mengulurkan tangan putih salju kecil ke arah Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak, "Ikuti aku akan membawamu keluar." Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini tapi dia tidak menolak tawarannya. Lembah kecil ini memiliki cukup banyak bahan obat langka. Memiliki segel spasial di sini secara kebetulan akan mencegah orang secara tidak sengaja berkeliaran ke tempat ini. Xiao Yan meraih Xian dan cahaya ungu samar segera menyebar ke atasnya dari yang terakhir. Ini dengan cepat melilit Xiao Yan. Kedua tubuh mereka menyusut dan dibebankan ke ruang yang terdistorsi sebelum menghilang. Warna hijau subur dari pegunungan tak berujung memenuhi mata Xiao Yan. Angin liar bertiup dan peluit bergema di atas pegunungan. Ini melepaskan keaktifan tanpa batas di lembah ini. Ruang di udara wilayah rahasia antara beberapa puncak gunung di dalam pegunungan tiba-tiba berfluktuasi. Dua sosok manusia perlahan muncul. Mata mereka bergerak ke segala arah, dan mereka merasakan angin sejuk yang bertiup ke arah mereka. Tubuh mereka terasa ringan seperti mereka bisa hanyut. Kami akhirnya keluar. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega saat dia melihat pegunungan yang luas. Setelah tinggal untuk jangka waktu yang lama di dalam gua, dia hampir lupa seperti apa perasaan angin yang bertiup di sekujur tubuhnya. Xian di samping secara acak menyapu pandangannya. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan hewan ajaib di sekitarnya. Dia masih ingat gelombang binatang buas yang menakutkan yang dia dan Cailin telah aduk di dalam pegunungan binatang ajaib sebelum dia berubah menjadi kepompong. Bahkan Medusa hanya bisa membawanya dan melarikan diri di bawah gelombang binatang buas itu. Meskipun sudah maju, dia masih tanpa sadar merasakan kulit di kepalanya mati rasa ketika dia memikirkan Magical Beast gila yang padat. Ayo pergi. Xiao Yan tidak memperhatikan tindakan kecil Xian. Setelah menentukan arah mereka, dia melambai ke arahnya dan sepasang sayap api langsung menjulur. Setelah itu, dia terbang menuju pintu keluar pegunungan. Xian di belakang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum buru-buru mengikutinya. Kedua sosok manusia itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang melintasi langit. Kecepatan tinggi mereka membawa tekanan angin yang meninggalkan riak di lautan pohon di bawah mereka. Namun, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah terbang sekitar 3-5 menit. Xian di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menabrak punggung Xiao Yan. "Apa yang kamu lakukan?" Xian menggosok dahinya dan menggerutu. "Sepertinya agak terlalu sepi." Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia melakukannya. Dia belum mendengar satupun raungan binatang sejak dia keluar dari lembah. Situasi seperti ini mungkin sangat normal jika muncul di tempat lain. Namun, itu jelas tidak benar jika muncul di dalam pegunungan binatang ajaib yang tercakup dalam binatang ajaib.
Xian juga merasa ada sesuatu yang salah saat mendengar ini. Alis kecilnya vertikal saat dia merasakan sekelilingnya sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, lingkungan tidak memiliki aura magi Chalbis. Apalagi." Dia tiba-tiba menggerakkan hidung kecilnya ketika dia mencapai titik ini. Sepertinya ada bau yang tidak biasa di udara. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar ini. Dia sedikit merajut alisnya dan menghirup udara. Ekspresinya berubah beberapa saat kemudian. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan serius, "Jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu." Udara bercampur dengan gas beracun, tetapi sangat redup. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Misteri yang tiba-tiba muncul menyebabkan hati Xiao Yan merasakan tekanan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan sedikit kegelisahan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Kita akan menuju ke kota Kingsan kecil untuk melihatnya dulu." Dalam situasi ini, sepertinya dia harus mencari tempat di mana ada orang agar bisa mendapatkan beberapa informasi. Apakah gas beracun ini dilepaskan oleh orang itu? Xian mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba bertanya. Orang yang dia sebutkan secara alami adalah Little Fairy Doctor yang mereka temui secara kebetulan di lembah saat itu. Seharusnya tidak demikian. Gas beracun ini tidak dianggap kuat dan perbedaannya jika dibandingkan dengannya adalah seperti itu antara langit dan bumi. Namun, mengapa begitu banyak yang menyebar? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami keterampilan racun Little Fairy Doctor saat ini. Jika dia melepaskannya, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun yang tersisa hidup dalam jarak 500 km. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia mengerutkan kening. Sayap api di punggungnya mengepak, dan tubuhnya segera berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah tempat kota Kingsan kecil berada. Dibandingkan dengan kota Kingsan di masa lalu, tidak diragukan lagi tampak jauh lebih tertekan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang terjadi di jalan-jalan di dalam kota. Gerbang di sekitarnya semuanya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. "Sialan, bagaimana pengguna racun ini memasuki area tengah kekaisaran? Apakah bagian depan tidak memiliki garis pertahanan aliansian dan keluarga kekaisaran?" 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Jiama. Terlepas dari seberapa kuat aliansian, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa mengurus setiap posisi? 10+ ini seharusnya menyelinap masuk melalui celah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain seorang ahli di kelas Do Uang, siapa yang bisa berurusan dengan Master Racun tingkat ini? Kota Kingsan kami saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan Douling Bintang 8. Yang lainnya kebanyakan di kelas Dousi atau Dadousi. Jika Master Racun Bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita akan berusaha sekuat tenaga dan bertarung dengan mereka. Kami memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut pada 10+ dari mereka? Mereka sungguh-sungguh berharap bahwa kita akan membuka gerbang sendiri. Bukannya Anda tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam berperang melawan kelompok sendirian. Jika itu bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran besar berwajah dingin dikelilingi di tengah masa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka mengejutkan perusahaan tentara pertempuran berdarah yang telah diselamatkan Xiao Yan saat itu. Pria paruh baya di tempat pemimpin adalah pemimpin kompi dari perusahaan tentara pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya ada 2 wajah akrab Keagang dan Ling Er. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 sosok manusia plus di luar dinding. Wajah mereka agak jelek.
Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan solusi untuk terus menjaga dengan cara ini. Dikabarkan bahwa cukup banyak master racun telah menyelinap ke pegunungan binatang ajaib ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode jahat ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang mesum ini. Mata cerah Ling Er dengan kejam melihat 10 sosok manusia di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada agak cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah Anda tidak melihat mereka memiliki master racun tingkat 4 di antara mereka? Seorang master racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan tembok tinggi yang dibangun khusus, yang dibangun untuk bertahan melawan serangan oleh binatang ajaib, di sekitar kota King San tidak ada, kemungkinan mereka sudah lama menyerang dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah interior Kekaisaran Jiama. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada seorang ahli dari Aliansian yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa pahit di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar ahli dari Aliansian ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar. Di mana ia akan menemukan kekuatan berlebih? Namun, ketika semua orang sedang mendiskusikan sebuah rencana, 10 sosok manusia berjubah abu-abu di bawah tembok akhirnya mulai menampilkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana kelabang racun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Mata segitiganya yang gelap dan dingin melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan dipancarkan. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberi kalian semua 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbang sendiri, atau aku yang lama akan melepaskan kabut racun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang ditimbulkannya di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajahnya yang keriput tanpa sadar mengungkapkan senyum kejam ketika dia melihat bahwa dinding tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Cahaya hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu begitu dia mengatakan ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut racun hijau pekat besar muncul. 10 individu berjubah abu-abu yang agak muda di belakang lelaki tua itu segera menjerit dalam-dalam ketika kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya berlama-lama di atas tembok kota. Gunakan douki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yan Cheng segera berubah drastis saat dia berteriak keras saat melihat kabut racun berwarna hijau yang perlahan melayang. Tentara bayaran di dinding buru-buru manuver douki dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka dengan douki mereka. "Ceka-ceka, kamu benar-benar ingin memblokir racun ular hijau tuaku dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja?" Pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin tertawa ketika melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk merangsang douki di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun berwarna hijau ke atas. Kabut racun naik dan akhirnya mulai secara bertahap mencapai ketinggian dinding sesaat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengannya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan menjadi tidak sadarkan diri. Wajah Yan Cheng juga menjadi semakin jelek saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Sialan, habis-habisan dan bertarung dengan bajingan ini."
Saudaraku, ikuti aku dan serang. Ling Er di sampingnya membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari perusahaan tentara pertempuran berdarah mereka kemungkinan besar hanya akan mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak, kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, mereka akan berakhir mati lebih menyedihkan. Wajah para anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah gemetar setelah mendengar suara Yan Cheng. Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada pisau tajam mereka. Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding, dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Do Uling, yang diam-diam sedikit dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa kecil dari orang-orang yang tersisa di sana dengan lambaian tangannya. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa buas di dalam hatinya. Gelombang kabut berwarna hijau lainnya dimuntahkan. Perasaan sepi di dalam hati orang-orang di dinding tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat ini. Tua ini benar-benar berpikir untuk membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran mulai mengeraskan diri. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat lambatnya kenaikan kelompok kedua kabut beracun berwarna hijau terang. Setelah sering menjilat darah dari pedang mereka tidak merasa takut sedikit pun meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka ini mencari kematian. Bagaimanapun, mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap untuk turun dari dinding. Mengikuti peningkatan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara, cici. Segera, itu menjadi seperti salju dalam minyak mendidih karena dengan cepat tersebar. Adegan yang tiba-tiba mengakibatkan kedua belah pihak terkejut. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan binatang ajaib sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil. Pakar Douang. Semua orang melihat sepasang sayap Douki di belakang kedua orang ini saat sosok mereka muncul. Mereka segera memancarkan gelombang seruan. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut ini adalah penguatan pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam nyala api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia menatap orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok beriak perlahan. Sesaat kemudian, secara bertahap tersebar dan mengungkapkan pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandang pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di sampingnya juga tercengang saat dia bergumam, itu sebenarnya dia. Kepala sial. Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari penampilan Yan Cheng, sepertinya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak keras. Tampaknya orang yang datang adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao Yan mengamati 10 sosok manusia berjubah abu-abu yang melarikan diri dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya sedikit berfluktuasi. Kamu. Saat fluktuasi muncul, 10 sosok manusia berjubah abu-abu, yang hendak memasuki hutan, tiba-tiba gemetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan kaget di dinding bahkan tanpa meninggalkan tangisan yang menyedihkan.
Xiao Yan menunjukkan taktik kejamnya membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia sedikit mengernyit saat melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Setelah mengeluarkan beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil padat menyebar dari dalam pil. Ketika aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tidak sadar dan beracun di dinding mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara batuk. Semuanya bingung. Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang panas di sekitarnya. Dia berjalan menuju tempat Yan Cheng dan yang lainnya berada. Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara yang dalam adalah, "Apa yang telah terjadi?"